Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amril jawadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqon rahimakumullah. Saderepun monggo kula panjenengan sami tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah. Bila Allah tasih paringi pinten-pinten rahmat saha hidayah kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Lan akhiripun ing sonten dalem menika saged nindakaken perintahipun Allah, termasuk sholat jamaah maghrib. Insyaallah mangke kita lajengaken jamaah sholat isya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Jumat yang dulu kami sampaikan, kita bacakan bab peningkatan amal. Setiap orang dianjurkan untuk beramal baik. Lalu amal baik tersebut setiap hari dan setiap tahun minimum hendaklah ditingkatkan, terutama oleh mereka yang sudah puas dengan makan garam, yang sudah mulai tua menua, orang-orang tua yang mulai sudah beruban. Hal ini diserukan oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Tidaklah kami lanjutkan umurmu sehingga dapat pengajaran. Orang yang mau menerima pengajaran tersebut dan telah datang kepadamu pemberi peringatan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika wonten surat Al-Fatir ayatipun 37. Dan tidaklah kami lanjutkan umurmu sehingga dapat pengajaran, supaya kita mendapat pelajaran karena masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi peringatan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut umur menurut Ibnu Abbas adalah umur 60 tahun. Namun ada yang lain, ada yang menyatakan 18 tahun, dan ada pula 40 tahun. Karena umur kita di dunia tidak ada yang tahu, bahwa
Itu rahasia Allah SWT untuk ajal kita. Ada yang umurnya 60 tahun, ada yang 70 tahun aja, yang 18 tahun, 40 tahun, ada yang masih kecil. Ini umur adalah urusan Allah, kita tidak tahu. Yang penting kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan amal. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "A'darallahu ilal amri in akhara ajalahu hatta balagha sintina sanah." Allah telah memberi peluang emas bagi orang-orang yang dilanjutkan umurnya hingga 60 tahun. Yang kita yang umur 60 tahun ke atas itu adalah kesempatan emas, peluang emas untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita. Hadis riwayat Bukhari. Itulah yang kemarin dan sampai selanjutnya sampai dengan surat An-Nasr, idza ja'a nasrullah, yang diakhiri dengan sejak turunnya wahyu surat An-Nasr, Rasulullah SAW selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, seperti yang kita baca ketika sujud dan rukuk. Ketika sujud dan rukuk kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau diwasal subhanakallahumma wa bihamdika subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci Allah, aku memuji kepadamu dan memohon ampun kepadamu. Jadi kita selalu bertasbih, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena usia kita sudah lanjut, sudah tua. Ya, muda-muda juga banyak beristighfar, banyak bertasbih, karena sudah datang pertolongan Allah. Surat An-Nasr. Bapak Ibu ing dalem menika kita lajengaken bab nasihat dan menghematnya. Nasihat dan menghematnya. Firman Allah SWT, ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah masyarakat dunia ke jalan atau agama Tuhanmu dengan kebijakan dan nasihat yang baik. Di Allah menyuruh kita agar menyeru kepada dunia, masyarakat, ke jalan agama Tuhan Allah dengan bijaksana dan nasihati dengan baik, tidak boleh dengan kasar. Menyebarkan agama Islam, menyampaikan kepada kebaikan ke masyarakat untuk jalan agama Allah ini, akan memberi nasihat dengan yang baik, tidak dengan yang buruk atau dengan yang kasar. Satu,
Dari Syakik bin Salamah adalah Ibnu Mas'ud mengisi pengajian, menyampaikan ceramahnya pada setiap hari Kamis kepada kami. Ini kok saking Syakik bin Salamah. Syakik bin Salamah menika bilih Ibnu Mas'ud mengisi pengajian utawi menyampaikan ceramahnya pada setiap hari Kamis kepada kami. Lalu setengah jamaah mengusulkan agar dilaksanakan setiap hari. Para jamaah njaluk terus, yo Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, terus. Ini dari usul dari jamaah atau setengah dari jamaah mengusulkan agar dilaksanakan setiap hari. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab. Ibnu Mas'udnya yang biasa memberi pengajian tiap hari Kamis menjawab, aku tidak keberatan menyampaikan pengajian atau ceramah setiap hari. Di Ibnu Mas'ud tidak keberatan untuk ngisi pengajian atau ceramah setiap hari terus 1 minggu. Namun aku khawatir menjemukkan kalian. Hal seperti ini sudah biasa kulakukan setiap hari Kamis. Waktu yang jarang adalah biasa juga dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasa juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengadakan pengajian tidak terus menerus. Rasulullah mengadakan pengajian tiap hari Kamis. Walaupun jamaahnya sebagian minta pengajian terus, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, terus. Khawatir, katanya Ibnu Mas'ud, khawatir kalau bosan. Kalau mengisi ceramahnya kepada kami itu pada hari Kamis, agar kami tidak jemu mendengarkan nasihatnya. Hadis Bukhari, Muslim. Terus menika zaman Rasulullah SAW utawi Ibnu Mas'ud mengatakan masalah sini tiap hari nggih monggo bagus, baik, lebih beramal baik, amalnya baik, lebih banyak lebih baik. Yang penting tidak bosan. Yang kedua, dari Amr bin Yasir, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya menyampaikan khutbah adalah suatu bukti bahwa orang tersebut punya pengetahuan agama yang luas. Kami ulangi, bahwasanya panjangnya sholat seseorang, sholatnya panjang dan pendek, menyampaikan khutbah adalah suatu bukti bahwa orang tersebut punya pengetahuan agama yang luas. Sholatnya panjang tapi khutbahnya pendek, itu menandakan bahwa
mereka adalah membuktikan pengetahuan agamanya lebih atau pengetahuan agamanya lebih luas. Tapi yang sedang-sedang atau yang sedikit-sedikit ya bisanya pendek-pendek, ya kemampuannya itu insya Allah memang kemampuannya sekian, ya Allah, insya Allah Allah juga menerimanya menurut kemampuannya. Tidak ada paksaan harus sholat panjang, tidak ada. Harus sholat pendek juga tidak ada. Jadi tidak sholatnya harus panjang, khutbahnya harus panjang, ceramahnya harus panjang, tidak. Jadi karena mereka orang yang pengetahuan agamanya lebih luas, insya Allah bisa mengetahui kondisinya, mengetahui kondisi. Ya, kalau sendiri sholatnya panjang mungkin, nah, karena jamaah mungkin di bawah atau yang di belakangnya banyak yang masih imannya atau pengetahuan agamanya masih sedikit, tidak kuat lama sehingga mereka tidak ikut jamaah. Sholat di sana sholatnya panjang, rapak sholat jamaah kono Pak Dewi bayi atau Pak di sana aja. Ini membuktikan bahwa mereka pengetahuan agamanya masih kurang. Oleh sebab itu panjangkanlah sholatmu, kondawake sholatmu, dan pendekkanlah khutbah ceramahmu. Sholate sing dawa tapi nek khutbahe kon sing pendek. Hadis riwayat Muslim. Lajeng hadis yang ketiga, dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, sewaktu aku mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang yang bersin. Dari Muawiyah bin Hakam, ketika sholat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang pria yang bersin. Sama gue nek ono wong koncone jamaah kok wae iki dijawab apa ora? Hajing, alhamdulillah. Sing wae alhamdulillah. Lajeng sing ngrungokke yarhamukallah, nek wadok ya yarhamukillah. Iku nek di luar salat monggo. Niki Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang pria bersin. Lajeng Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aku mengucapkan yarhamukallah. Ono sing waing tapi muni yarhamukallah, nek wadok ya yarhamukillah. Lalu para jamaah lainnya memandangiku. Bar salat do memandangi. Jamaah lainnya memandangiku setengah heran. Oh waing ana wong ketika salat kok jawab wong waing. Sampai isi hatiku berkata, alangkah kecewanya ibu yang melahirkan aku. Kenapa kalian memandangiku semu heran? Lalu mereka memukulkan pahanya sendiri supaya aku diam dan meneng, supaya diam. Cara Jawane diam.
Sampai diamlah aku, kemudian sesudah sholat habis, bar sholat rampung, demi ayah ibuku belum pernah kutemukan seorang guru membandingi kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia belum pernah mendapati guru yang membandingi kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah SAW baik, tidak marah-marah, karena mereka belum tahu. Demi Allah, sama sekali tiada aku katakan, tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan. Demi Allah, sama sekali tiada bentakan, pukulan, ataupun makian dari beliau kepadaku. Rasulullah tidak marah, tidak ngomyang, tidak ngomel, tidak memukul. Nah, kalau kita ya ngeweng ki dengan anak-anak, ngeweng ki bocah ki. Apalagi sudah besar kok isih kaya ngono ya. Kalau Rasulullah baik begini. Kalau kita tidak sabar, kadang-kadang kita emosi. Bahkan beliau bersabda bahwasanya di tengah melakukan sholat itu seorang tiada patut berbicara seperti biasa. Di kondone Rasulullah ngandikanipun mekaten, sholat kuwi mau isih tasbih, isih takbir, isih membaca ayat-ayat Al-Quran. Makanya nek pas ono sesuatu orang yang bersin, ya tidak usah dijawab, karena kita sedang membaca tasbih, kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita sedang takbir, sedang tahmid, sedang tahlil, zikir, ingat pada Allah. Kita sedang zikir kepada Allah, lah kok bisa mendengar sana sini. Ini sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para sahabat. Kalau sholatnya kita ya mendengar sekitar kita, belakang kita. Kalau orang-orang yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya, tidak mendengar perkataan-perkataan lain karena sedang membaca ayat-ayat Allah, membaca tasbih, takbir. Demikian antara sabdanya kepadaku. Jadi mereka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di tengah-tengah melakukan sholat seorang tiada patut berbicara seperti biasa. Ora patut isih maca tasbih kok membaca atau berbuat melakukan yang di luar sholat. Jadi kita menghadap Allah ya sudah, tidak tengok kanan kiri atau suara apa, karena mereka sholatnya Rasulullah SAW. Tapi ya kita mungkin masih mendengar, kita manusia biasa. Yang ada hanya
hanyalah takbir, tasbih dan bacaan Al-Quran. Demikian di antara sabdanya kepadaku. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, aku seorang mu'alaf. Nah, ini masih mu'alaf, orang mu'alaf, agamanya masih lemah. Aku seorang mu'alaf, baru masuk agama Islam, jadi pengetahuan agamanya masih terbatas, belum luas. Kalau biasanya ilmunya orang itu kalau sudah ilmunya luas itu bisa tenang, bisa menjaga emosi. Aku seorang mu'alaf yang barusan bebas dari alam jahiliyah, karena ini orang mantan jahiliyah, orang-orang jahiliyah sebelum Islam, kemudian masuk agama Islam. Aku seorang mu'alaf yang barusan bebas dari alam jahiliyah, biasanya jahiliyah lah, kemudian masuk agama Islam. Dan sekarang Allah telah menurunkan agama Islam. Karena Allah sudah menurunkan agama Islam, padahal masyarakat kami sering berdukun, masyarakatnya masih sering berdukun. Jawab beliau Rasulullah SAW, kau jangan mengunjungi mereka. Kamu jangan mengunjungi mereka. Kita tidak boleh mengunjungi dukun. Dukun itu bukan dukun pijet, bukan dukun bayi, maksudnya dukun yang paranormal sing bisa mengetahui gaib. Kau jangan mengunjungi mereka. Dan masyarakat setengahnya percaya pada burung. Karo burung ya percaya sian. Oh, ana burung iki. Burung penjak berarti iki Pak ana tamu. Iki Pak ana kupu, Pak ana tamu. Ana angga-angga umpamanipun iki angga-angga Pak ngeteri duit. Ana jago, ana ayam. Jago ayam kluruke sore utawa durung tengah malam ke atas, oh berarti ki ana rondo MT. Niku mboten kenging dipercaya niku. Menipun nonton tekek tinggu sugih melarat. Nah niku jangan sampai kamu yakini itu hanyalah perasaan mereka, perasaan otok, perasaan disampaike karo sing marani dukun-dukun, dikeke karo sing takon, oh, lajeng percaya. Itu hanyalah perasaan mereka. Maka jangan sampai kau meyakini mereka. Tidak boleh percaya kepada mereka mengenai hal-hal yang seperti ada burung dan lain-lainnya. Itu maka jangan sampai keyakinan mereka menjadi faktor penghalang berbuat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, menika hadis atau tentang nasihat
nasihat kepada kita. Lajeng bab memperhatikan isi nasihat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, menugasi aku supaya membangkitkan perhatian masyarakat dalam mendengarkan khutbah atau pidatonya. Kemudian berkhutbah beliau, sedang materi yang disampaikan, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Hai masyarakat muslim, nanti sepeninggalku kalian janganlah kembali kafir atau murtad, yakni saling membunuh. Saling membunuh, yang satu memenggal leher yang lain, di saling bunuh-bunuhan. Ini sudah terjadi ketika Rasulullah SAW setelah wafat, banyak orang-orang yang murtad, yang dulunya masuk agama Islam dengan sungguh-sungguh kemudian murtad, keluar dari agama Islam, kemudian saling membunuh, saling memenggal leher satu dengan yang lainnya, paten-patenan. Itu setelah Rasulullah SAW. Ini khutbah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kami ulangi sekali lagi, bahwa Rasulullah SAW menugasi aku atau Jarir bin Abdullah supaya membangkitkan perhatian masyarakat dalam mendengarkan khutbah atau pidatonya. Kalau kita ya biasanya ada pengajian ya dongeng diwi-diwi, kumpul-kumpul malah dongeng diwi-diwi, malah dongeng diwi-diwi khutbah. Apalagi sholat Jumat, termasuk saya sendiri khutbah malah turu ngantuk. Nek khutbah malah ngantuk, setannya mengganggu. Kadang-kadang kita memang terlena, istighfar, astagfirullahaladzim. Kita diberi ceramah, diberi khutbah, dipidatoni, tapi malah ndongeng dhewe. Nek ibu-ibu mboten, nek ibu-ibu mesti do kusuk-kusuk. Nek ibu ngrungu ceramah ya langsung do ngrungokke temenan. Isine apa pengajiane mau? Oh, pengajiane. Mbuh. Takoni bingung, bab apa? Bab apa? Ibu-ibu takoni malah nek mriko-mriko malah do ngrumpi nek mriko-mriko, tapi alhamdulillah nek ten mriki mboten. Do kusuk ngrungokke. Sebabe napa? Mirengake hadis menika Rasulullah SAW menugasi aku supaya membangkitkan perhatian masyarakat dalam mendengarkan khutbah atau pidatonya. Kemudian berkhutbah, Rasulullah SAW menyampaikan materi, hai masyarakat muslim, nanti sepeninggalku bahwa kalian jangan kembali kafir, ojo bali kafir maneh, ojo murtad. Niki Rasulullah wis ngeleki, masyarakat muslim, nanti sepeninggalku umatku kalian sudah masuk Islam, janganlah kembali kafir, ojo murtad, sebabnya wis mlebu agama Islam.
yang saling membunuh, yang satu memenggal leher yang lain atau saling bunuh-bunuhan. Hadis Bukhari Muslim. Insyaallah menawi kula panjenengan sami kagungan ilmu biasa mirengaken ceramah-ceramah, pidato-pidato, pengajian-pengajian, insyaallah bisa tenang, tidak akan saling bunuh-bunuhan karena kita sudah mempunyai ilmu, terutama ilmu agama Islam, bahwa agama Islam membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat, tidak untuk bermusuhan. Islam adalah untuk lita'arofu, saling kenal mengenal, menjaga persatuan, ketentraman, menika Islam. Nah, semanten kang saged kula teraken menika nasihat-nasihat menghematnya untuk malam menika. Kula cekapi semanten, monggo kita tutup dengan doa kafarul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.